Baik, selamat pagi teman-teman yang ada di Indonesia dan selamat sore untuk teman-teman yang ada di Indonesia. Hari ini tanggal 8 Desember kita akan melanjutkan Bible study kita dalam buku Everlasting Covenant ya. Dan seperti biasanya sebelum kita mulai, kita sediakan hati kita untuk eh, bimbingan Roh Tuhan dalam pembelajaran kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa untuk kesempatan yang begitu indah yang Bapa berikan bagi kami pada saat ini. Untuk mempelajari akan firman-Mu, pekabaran yang Tuhan rindukan untuk kami anak-anak-Mu mengerti. Demi kebaikan kami dan kebijaksanaan kami di akhir zaman ini. Ya Tuhan, terima kasih untuk penerangan, terima kasih untuk hikmat, pengetahuan yang akan memberikan kami uh, hidup yang baru di dalam Kristus untuk kami meninggalkan manusia lama kami dan kami boleh mengenakan kebenaran Kristus. Terima kasih Tuhan untuk memberkati kami sepanjang Bible study ini, memberkati juga jaringan internet sepanjang Bible study ini, dan memberkati saudara-saudara kami yang lain yang mungkin belum terhubung dengan kami. Biarlah berkat-berkat surga yang sama boleh menjadi bagian kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk menyertai kami sepanjang Bible study ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara, saat ini kita sudah memasuki judul yang baru ya. Kemarin kita telah belajar yang terakhir kemenangan iman. Ya, sampai di kemenangan iman. Dan saat ini kita memasuki judul subtopik ya. Subtopik yang baru tampak seperti sebuah lelucon. Nah, uh, sebelum kita melanjutkan, kita akan mengulangi sedikit ya garis besar dari apa yang kita pelajari ya, apa yang kita pelajari. Jadi teman-teman, yang kita pelajari ini adalah mengenai sejarah bangsa Israel memasuki tanah Kanaan ya, dan atau tanah yang dijanjikan. Jadi kalau kita mempelajari ada bangsa uh, yang tidak berhasil masuk dan ada generasi yang berhasil masuk. Dan ini menjadi satu pelajaran buat kita ya. Ini menjadi satu pelajaran buat kita bahwa tanah perjanjian ya, tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah ya, dengan sumpah ilahi ya, itu bisa gagal ya, bisa gagal, tidak dimiliki. Bahkan Tuhan sendiri bersumpah bahwa bangsa Israel itu tidak akan memasukinya ya, untuk generasi yang memberontak ya. Nah, teman-teman, saya merenung lama untuk pertanyaan ini ya, untuk fakta dari kenyataan ini. Kenapa Tuhan telah berjanji dan perjanjian Tuhan untuk memasukkan bangsa Israel ke tanah perjanjian eh, itu diteguhkan dengan sumpah. Wah, itu bukan main-main ya. Jadi kalau kita pelajari tulisan dari Wagoner, ketika Tuhan meneguhkan perjanjiannya dengan sumpah, Tuhan mempertaruhkan seluruh keberadaannya ya, seluruh keberadaan ketuhanan itu dipertaruhkan untuk menggenapi perjanjiannya. Nah, yang menjadi persoalan adalah bangsa ini atau generasi
Sebentar ya. Ya. Maaf teman-teman, ada motor yang lewat, ribut sekali. Jadi merenungkan fakta bangsa Israel yang telah menerima perjanjian Tuhan dan dan perjanjian itu dengan sumpah ilahi. Loh, pada akhirnya bangsa itu eh, tidak berhasil. Bahkan Tuhan telah bersumpah bahwa mereka tidak akan masuk ke tanah perjanjian yang telah dijanjikan dan diteguhkan dengan sumpah. Nah, teman-teman, ini saya merenung lama loh. Apa penyebabnya? Dan penyebabnya kita sudah baca ya di dalam bacaan ini. Penyebabnya ini karena mereka tidak mau menerima Tuhan, ya. Mereka tidak mau menerima Tuhan sebagai Tuhan, Yahweh yang telah mempertunjukkan ya. Jadi eh, bentar ya. Jadi kenapa pada akhirnya ya eh, bangsa Israel yang telah menerima perjanjian dan perjanjian yang Tuhan berikan itu tidak jadi kepada generasi yang telah keluar. Teman-teman, saya menemukan jawabannya itu ada di bacaan sini bahwa ya mereka menolak Tuhan. Mereka tidak mau menjadikan Tuhan sebagai Tuhan mereka. Mereka lebih berpaut pada berhala-berhala yang ada di Mesir ya. Jadi ketika mereka terpaut kepada berhala-berhala yang ada di Mesir, ya bisa dibilang sama saja tuh mereka menolak Tuhan gitu. Tetapi bagi generasi yang menerima Tuhan, teman-teman kita kita telah saksikan sedikit ya. Kita telah saksikan sedikit kemarin dari apa yang telah dibawakan oleh Brother Lauri. Mereka memasuki mereka memasuki tanah Yeriko ya. Sebelum memasuki tanah Yeriko, mereka melewati sungai Yordan. Dan ini satu pengalaman yang sama persis dengan bangsa Israel mau melewati Laut Merah ya. Dan teman-teman, apa yang terjadi ya? Apa yang terjadi kepada bangsa Israel ya? Kepada bangsa Israel. Generasi yang tua ini menunjukkan satu sikap atau bagaimana keadaan hati mereka yang menolak ya, menolak Tuhan sehingga sumpah ilahi itu tidak berhasil gitu. Ya, mereka menolaknya gitu. Mereka menyangkali Tuhan gitu, tidak mau menerima. Jadi apa yang terjadi kepada generasi tua sekalipun Tuhan telah mengikat perjanjiannya ya dengan sumpah itu gagal karena mereka mati-matian menolak Tuhan, berpaut kepada berhala. Nah, kenapa demikian? Ini bukan hanya sekedar mereka menolak Tuhan, ya kami menolak Tuhan. Nggak cuma sekedar begitu rupa ya. Tuhan telah menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Ya, mulai dari eh, keluarnya mereka dari Mesir, masuknya eh, keluarnya mereka dari Mesir melewati Laut Merah dan seterusnya itu ada pertunjukan kemahakuasaan Tuhan yang bisa dibilang maha dahsyat ya, belum pernah ada alam manapun yang melakukan. Tetapi mereka lebih suka berpaling pada berhala-berhala Mesir yang tidak ada kekuatan sama sekali.
Jadi teman-teman, ini betul-betul bisa dibilang menyakitkan, ya, menyakitkan hati Tuhan. Jadi ini luar biasa ya, ini luar biasa bagaimana keberadaan dari keberadaan dari bangsa Israel yang gagal. Nah, sekarang kita belajar tentang generasi muda ya, generasi muda yang eh, memasuki tanah perjanjian itu atau berhasil memasuki tanah perjanjian itu. Dan teman-teman, ini kata kuncinya atau bagaimana mereka masuk itu sangat sederhana ya. Itu dengan iman. Jadi waktu waktu dari laut bukan laut ya, dari Sungai Yordan, mereka telah belajar bagaimana berjalan oleh iman. Sebenarnya perjalanan menyeberangi Sungai Yordan itu bisa dibilang cukup mengerikan, teman-teman. Kenapa? Karena air yang terbelah, sungai yang terbelah ya, di sampingnya itu hilang ya karena mengalir terus ya ke hilir ya. Tetapi di samping hulunya ini airnya naik sangat tinggi gitu, semakin tinggi. Nah, ini cukup mengerikan. Gimana kalau seandainya air ini tiba-tiba lepas gitu. Tapi generasi muda ini menunjukkan satu apa ya, satu sikap iman ya, satu iman yang luar biasa. Mereka tetap menjalani perjalanan itu, menyeberangi Sungai Yordan itu dengan tenang, ya. Luar biasa ini. Dan sekarang ya, setelah uh, melewati Sungai Yordan, mereka memasuki kota Yeriko dan bagaimana mereka memasuki kota Yeriko ini kemarin sudah dipelajari ya, kita sudah disampaikan oleh Brother Lauri. Jadi mereka memasukinya atau akan menaklukkan kota itu dengan iman, dan oleh iman mereka menaklukkan kota itu. Nah, sekarang kita memasuki ya judul yang baru, tampak seperti sebuah lelucon. Kita dapat meyakini bahwa selama 1 atau 2 hari pertama, pemandangan pasukan besar yang berbaris secara diam-diam di sekitar kota membuat penduduk kota itu ketakutan. Jadi bagaimana bangsa Israel ya ketika mendatangi kota ini, kemudian mengelilingi kota ini, membuat kota ini ketakutan. Terlebih lagi karena mereka seluruhnya telah ditakut-takuti oleh laporan-laporan tentang apa yang telah Allah lakukan bagi orang-orang itu. Jadi bangsa Israel ini terkenal ya, sudah terkenal di bisa dibilang bangsa-bangsa kafir yang ada di tanah Kanaan ini ya. Bagaimana perbuatan Tuhan yang telah menaklukkan ya, telah menaklukkan Mesir itu betul-betul menggetarkan. Nah, sekarang bangsa yang dulunya didengar itu ada di sekeliling mereka untuk menaklukkan mereka. Tetapi ketika pawai itu diulang-ulang dari hari ke hari, yang tampaknya tidak memiliki tujuan, adalah hal yang paling wajar bagi mereka yang terkepung untuk mengumpulkan keberanian dan menganggap semua kejadian itu sebagai lelucon. Ya, jadi teman-teman, ini luar biasa ya. 1 2 hari, ya 1 2 hari masih ada rasa takut. Tapi memasuki mungkin hari ketiga, wah ini kayaknya nggak ngapa-ngapain ini orang-orang eh, yang mengelilingi kota gitu. Mereka cuma putar-putar di situ ya, cuma putar-putar di kota. Dan ini ya Wagoner menulis ya, mungkin beberapa ya dari orang-orang yang ada di dalam kota menganggap ini sebagai suatu lelucon ya. Oh, ngapain orang ini cuma keliling-keliling. Kemudian banyak orang akan mulai mengejek
dan mencemooh orang Israel dengan cara-cara mereka yang tidak masuk akal. Jadi ya bisa saja ya orang-orang di Yeriko itu mulai mengejek, ngapain ini? Cuma putar-putar gitu dan mengejek. Dan mereka bisa bilang ya, nggak mungkin lah kalian itu mengalahkan kami dengan kota yang berkubu, ya. Temboknya sampai dikatakan sampai ke langit, ya bisa bilang ini temboknya tinggi sekali. Jadi nggak mungkin. Kemudian sejarah peperangan tidak memberikan cara seperti itu untuk merebut sebuah kota, dan itu akan bertentangan dengan sifat manusia jika beberapa orang di kota itu tidak secara terbuka mengejek para pegawai di luar. Bukan para pegawai, para pawai di luar. Jadi ini cukup menekan ya bagi bangsa Israel yang mengelilingi kota dan kemudian yang mengepung kota dan mengelilingi kota itu. Jadi tiap hari kan satu kali, tapi hari ketujuh itu ada 7 kali. Nah ini tampaknya sebuah lelucon gitu. Dan teman-teman, ini bagi orang yang tidak percaya bisa saja akan ada satu reaksi untuk tidak percaya ya. Nah, kita lanjut dulu karena ini masih sangat berhubungan. Sebuah rombongan yang tidak bersungguh-sungguh. Nah, ini bagus sekali. Namun, tidak ada satu kata pun yang keluar dari rombongan itu dengan sabar Bani Israel menanggung segala ejekan yang dilontarkan kepada mereka. Wah, ini luar biasa. Nah, teman-teman, jadi apa yang dilakukan oleh bangsa Israel sepertinya memberi peluang ya untuk bangsa Yeriko ini menjadi berani kembali dan kemudian mulai melontarkan ejekan, malahan mereka mulai tertekan nih, ya. Mereka mulai tertekan ya, bisa dilihat seperti itu ya. Tetapi ya, atau namun tidak ada satu kata pun yang keluar dari rombongan itu. Dengan sabar, Bani Israel menanggung segala ejekan yang dilontarkan kepada mereka. Aduh, luar biasa. Inilah generasi yang sepenuhnya berpaut kepada Tuhan, ya. Generasi yang sepenuhnya percaya kepada Tuhan itu ketika menanggung ejekan itu tetap tenang, ya. Tidak ada satu suara pun yang terdengar mengatakan, ini perhatikan teman-teman, apa gunanya semuanya ini? Jenderal macam apa ya semua ini? Ya. Apa dia mengira bahwa dengan langkah kita yang teratur, kita dapat membuat tembok-tembok itu bergetar sehingga mereka akan runtuh. Jadi teman-teman, ini pikiran-pikiran logis yang mungkin keluar, tapi mungkin keluar bagi mereka yang tidak percaya. Ya, apa gunanya semuanya ini? Jenderal macam apa Yesua ini? Apakah dia mengira bahwa dengan langkah kita yang teratur, kita dapat membuat tembok-tembok itu bergetar sehingga mereka akan runtuh? Apa gunanya melelahkan kaki kita dan merusak sepatu kita dalam parade anak-anak ini? Saya bosan dengan kebodohan ini dan akan tinggal di tenda saya sampai kita mulai beraksi. Jadi bisa dibilang kalau orang tidak percaya, inilah ya argumentasi atau logika-logika positif yang akan keluar dalam bentuk persungutan, ya. Tapi teman-teman, ini luar biasa. Bangsa Israel atau bangsa yang generasi yang muda dari bangsa Israel ini menjalani satu keadaan yang sangat menekan, ya, dengan tenang ya, tidak ada satu kata pun yang keluar tanpa ada persungutan dan sabar menanggung segala ejekan. Waduh, ini luar biasa. Ini luar biasa. Oke, sampai di sini teman-teman ada yang mau menambahkan? Dipersilakan.
Halo, Bing. Ya, silakan, Jay. Ya, thank you. Terima kasih atas kesempatan. Jadi mungkin mendahului teman-teman yang lain yang masih tanggapan. Di sini ada satu pelajaran yang kita dapat ya, sangat bagus. Di mana sekarang kan di sini di pelajaran ini menunjukkan bagaimana sikap bangsa Israel dalam menghadapi ujian gitu. Dan kita sudah tahu bagaimana bangsa Israel dulu menghadapi ujian kan selalu bersungut-sungut, komplain, bersungut sama Tuhan, berontak sama Musa, seperti itu. Nah sekarang ini bangsa generasi yang baru yang Tuhan berikan kepada kita satu contoh, mereka yang masuk tanah Kanaan. Jadi satu pelajaran yang kita lihat di sini juga ya, bagaimana bangsa ini ya yang mengalahkan yang Tuhan gunakan, contoh yang Tuhan gunakan bagi kita sebagai satu pelajaran umat-umat Tuhan yang akan menang pada akhir zaman, yaitu salah satu yang kita lihat dari pelajaran ini adalah bagaimana sikap bangsa Israel ketika mereka diejek atau mereka mau dipermalukan atau seperti itulah tindakan yang mereka hadapi gitu. Jadi kita lihat teman-teman, ini saya membawakan dalam aplikasi sehari-hari untuk kita semua gitu. Bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari untuk kita bangsa yang Tuhan akan bawa masuk ke dalam tanah perjanjian yang Dia sudah sediakan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari kita bisa saja menghadapi cacian, ejekan, atau sesuatu hal yang mungkin tidak adil. Dan sebagai kemanusiaan kita, kalau teman-teman bandingkan kalau bangsa Israel dulu ya, yang keluar dari bangsa Mesir, pasti kalau sudah diejek begitu, wah udah kembali akan marah dan akan berontak sama misalnya kalau Musa, kenapa kamu biarkan kami diejek-ejek seperti itu. Tapi sekarang ini mereka tenang saja gitu teman-teman. Jadi luar biasa mereka punya sikap yang mana walaupun mereka hanya serahkan kepada Tuhan dan mereka tahu Tuhan yang akan bertindak gitu. Dan yang melewati Sungai Yordan itu udah seakan-akan air sudah mau di leher, nggak ada yang komplain gitu. Kenapa? Karena mereka tahu Tuhan yang akan bertindak. Nah itulah sikap-sikap bangsa Israel modern yang akan Tuhan bawa masuk ke tanah Kanaan. Di mana di saat kita menghadapi masalah, mau dicaci maki, mau dimarah, mau di apapun itu, kita lihat sikap bangsa Israel itu tenang gitu ya. Seperti Tuhan Yesus lah, dibawa ke pengadilan, diseret ke sana, diseret ke sini, ditempelin. Alkitab bilang dia seperti domba yang dibawa ke pembantaian, tapi tidak membuka mulutnya. Nah itulah orang-orang yang sudah sama seperti Tuhan Yesus gitu. Apapun yang diperlakukan oleh musuh, karena Tuhan Yesus teman-teman, kalau dia mau balas, kalau dia mau bilang kamu akan mati, kamu akan jadi seperti debu, itu akan terjadi gitu. Tuhan Yesus pun bisa melakukan seperti itu, tapi dia tidak lakukan gitu. Bagaimana kesabarannya itu dipertaruhkan untuk kita gitu. Jadi kita juga akhir zaman, salah satu ya, bagaimana jemaat Laodikia itu, the trial of your faith, atau ujian iman itu akan timbul seperti emas, karena kita kan miskin gitu, kita membutuhkan emas, dan emas itu melambangkan ujian iman. Nah inilah ujian iman yang kita lihat, bangsa Israel itu menang gitu. Mereka mau di laut, di Sungai Yordan dengan air yang seperti itu, mereka berjalan dengan tenang, teratur. Sekarang Tuhan suruh mengelilingi tembok Jericho 7 kali, mereka tenang, teratur, diejek-ejek, nggak ada komplain sama sekali gitu loh, nggak ada yang kayak marah sama Joshua, nggak ada, kita nggak lihat dalam sejarah itu. Nah inilah contoh yang Tuhan berikan kepada kita, bangsa Israel modern, bagaimana orang-orang yang akan masuk ke tanah Kanaan, yang mana mereka sudah
Tiap ya ujian iman mereka mau diperlakukan seperti itu, kehidupan mereka itu tenang, bergantung kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan take care sama mereka. Oke, Bing, mungkin itu aja kita penonton. Thank you. Iya, thank you Joy untuk tambahan. Jadi bagaimana generasi bangsa yang berhasil masuk tanah Kanaan itu generasi yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan, itu adalah generasi yang tetap tenang sekalipun mendapatkan tekanan maupun ejekan, ya, sama seperti Kristus, ya. Dan ini juga harus menjadi ciri ya untuk generasi terakhir yang akan memasuki tanah Kanaan yang asli ya, yang semawi. Oke, teman-teman, masih ada lagi tambahan? Dipersilahkan. Halo, Bing. Ya, silakan, Brother Lauren. Ya, mau tambahkan sedikit. Jadi ini kalau kita lihat ya dari segi bangsa Israel, tapi coba kita ambil pandangan dari segi orang Yeriko. Kita tahu pas waktu dua mata diutus ke Yeriko, kita tahu bahwa ternyata orang-orang Yeriko itu ketakutan ketika mengetahui bahwa orang Israel akan datang untuk menyerang mereka kan. Orang Yeriko tahu berita ketika bangsa Israel melewati Laut Merah atau Laut Teberau. Mereka tahu bahwa ada tiang api pada malam hari, ada tiang awan pada siang hari. Mereka tahu bagaimana orang Israel melewati musuh-musuh ya di padang belantara. Dan ketika dari tembok itu juga mereka bisa melihat ketika orang Israel melewati Sungai Yordan. Dan mereka sangat ketakutan dengan hal tersebut. Ini dahsyat sekali ya. Ini bayangkan ada mana, ada makanan yang turun dari langit untuk orang-orang itu. Dan orang-orang Yeriko tahu semua itu ya. Bayangkan kalau kita di posisi mereka, betapa ketakutan kita kalau kita tahu seperti itu. Dan bangsa yang dahsyat itu sekarang mau menyerang, mau masuki kota mereka, kota Yeriko. Tapi perhatikan ya, ketika mereka lihat bangsa Israel itu putar-putar, jalan putar masuk tenda, jalan putar masuk tenda. Dan hal itu tampak aneh kan di pandangan mereka. Selama ini peperangan nggak seperti itu, nggak seperti yang dipraktekkan bangsa Israel. Dan mereka merasa lucu. Mereka merasa lucu dengan hal itu. Dan ketika melihat itu selama 6 hari, mereka mulai mengejek kan, ini mulai keluar dan mengejek bangsa Israel. Ini bayangkan saudara-saudara, dari awalnya takut, sekarang mengejek. Dan ini kalau kita lihat, ini kejadian waktu bangsa Israel akan masuk ke tanah Kanaan. Banyak ada orang-orang yang mengejek ya, mengejek umat Tuhan. Dan begitu juga ketika kita akan masuk ke tanah Kanaan surgawi, ada hal yang sama. Banyak pengejek-pengejek yang akan ada di depan kita ya, yang seolah-olah tindakan-tindakan kita yang untuk menurut firman Tuhan dianggap sesuatu hal kebodohan. Dan itulah yang terjadi ya saudara-saudara. Ada banyak pengejek-pengejek yang akan datang di akhir zaman seperti ini. Mungkin itu aja Bing tambahannya. Terima kasih. Ya, terima kasih, Brother Lauren. Jadi, tantangan yang sama ya akan terulang untuk kita di akhir zaman. Dan ini adalah pelajaran buat kita ya. Oke, masih ada lagi? Boleh Bing sedikit. Ya, silakan, Brother Ya, Ronald. iya, makasih. Jadi yang kita lihat adalah bagaimana bangsa Israel itu bisa bersatu. Jadi persatuan dan kebersamaan itu penting. Kalau kita melihat bagaimana keturunan roh awal itu, mereka bersatu sehati sepikir. Jadi kalau tidak ada persatuan waktu itu pun, mungkin tembok Yeriko itu tidak akan diruntuhkan. Jadi walaupun ada ejekan atau apa, yang penting ada rasa kebersamaan. Maju sama-sama dalam Yesus. Karena kita tidak bisa berjalan sendiri. Dan Yesus juga sebelum dia naik ke surga, dia minta ada persatuan kan antara murid-muridnya.
Jadi itu kebersamaan itu kita rasa penting sekali. Jadi walaupun ada ejekan-ejekan, tapi orang jalan sama-sama gitu. Nah, ada yang keluar dari rombongan karena malu, jadi tanggung sama-sama. Jalan saya, apapun yang terjadi, maju bersama-sama. Jadi kebersamaan itu penting. Ada rasa persatuan di antara saudara seiman itu penting sekali. Itu Bing aja, Bing. Iya, terima kasih. Benar ya, bahwa kebersamaan dan persatuan ini menjadi satu kekuatan. Dan generasi muda ini telah disatukan di dalam iman. Dan kenapa mereka disatukan di dalam iman? Kita udah pelajari ya. Mereka mau meninggalkan semua berhala, ya, semua berhala yang menghalangi orang-orang tua mereka dan mau percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, generasi ini yang kita lihat akhirnya mereka bisa satu di dalam Tuhan ya. Dan kesaksiannya, wah luar biasa. Jadi betul sekali ya, tidak ada salah satu di antara mereka tiba-tiba merasa malu gitu. Atau aduh, ngapain ini tuh orang ini putar-putar. Jadi ada satu kesatuan atau satu iman dalam satu barisan ya, dan menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Oke, kita lanjut dulu ya teman-teman. Siapapun yang memahami sifat dasar manusia tahu bahwa ekspresi ini dan yang serupa akan dengan bebas diucapkan dalam situasi seperti itu. Jadi ini memahami sifat dasar manusia atau manusia lama ya, pasti ekspresinya seperti itu. Jadi teman-teman, tidak ada alasan apapun ketika kita mengekspresikan ya persungutan atau logika-logika yang untuk menentang jalannya rencana Tuhan, apapun itu sebenarnya ekspresi dari sifat dasar atau manusia lama, ya, atau ekspresi dari carnal mind. Siapapun yang memahami sifat dasar manusia tahu bahwa ekspresi ini dan yang serupa akan dengan bebas diucapkan dalam situasi seperti itu, ya. Jadi carnal mind itu mau tidak mau akan keluar oleh kebanyakan orang ya. Terutama jika tidak ada disiplin militer yang ketat. Ada juga yang patuh, ya, ada juga yang patuh diam kalau dalam disiplin militer ya. Tapi ini dalam ketakutan ya, dalam roh tangan besi ya, maka disiplin gitu. Karena kalau nggak disiplin pasti dihukum. Tetapi bagaimana orang bisa disiplin ya, bisa disiplin tanpa ada satu penghukuman ya, wah ini luar biasa. Dan bangsa Israel, ini generasi muda telah menunjukkan satu sikap yang luar biasa ya, bisa disiplin dengan ketat. Dan akan luar biasa jika tidak ada pemberontakan terbuka terhadap proses tersebut. Hal ini akan terjadi pada Bani Israel 40 tahun sebelumnya. Jadi teman-teman, ini adalah fakta ya, kita sudah bisa melihat ya sejarah bangsa Israel ya, masih ada lihat bagaimana berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, mereka masih mempertanyakan Tuhan gitu. Hal ini akan terjadi pada Bani Israel 40 tahun sebelumnya. Dan fakta bahwa mereka dengan sabar dan diam-diam berbaris mengelilingi kota sebanyak 13 kali, seolah-olah tidak memiliki tujuan apapun, merupakan bukti dari iman yang paling luar biasa yang pernah dikenal dunia. Jadi teman-teman, perjalanan mengelilingi kota Yeriko ini atau tembok Yeriko ini bukan cuma perjalanan biasa, teman-teman. Ini merupakan perjalanan iman yang paling luar biasa yang pernah dikenal oleh dunia. Kenapa? Karena itu ya, dengan mempertimbangkan keberadaan dari peperangan ya, bagaimana kalau bangsa-bangsa berperang, apa yang dijalani oleh bangsa Israel waktu itu ya,
ketika mengelilingi, ini bukan bagian dari strategi peperangan gitu. Ini bodoh namanya gitu. Nah, karena kelihatannya bangsa Israel menjalani satu kebodohan, ini satu tekanan. Ya dianggap ya, orang bisa melihat, oh ini bisa menjadi satu tekanan yang luar biasa. Ngapain jalan-jalan ya? Ngapain jalan-jalan? Ngapain ini Yosua memimpin ya, memimpin kita untuk mengelilingi kota gitu. Aduh. Jadi eh, orang-orang yang eh, generasi sebelumnya tidak mungkin. Tetapi apa yang dijalani oleh generasi muda ini teman-teman merupakan satu langkah iman yang paling luar biasa yang pernah dikenal dunia. Kenapa? Karena mereka melampaui keberadaan alamiah manusia, kemudian mereka mampu menghadapi tekanan yang luar biasa dan dengan sabar ya, tenang menjalani setiap rencana Tuhan. Ya Tuhan ya yang menetapkan bahwa mereka itu harus mengelilingi kota itu sehari sekali dan pada hari ketujuh itu 7 kali ya. Jadi ada 14 kali itu harus dijalani. 13 kali ya, 13 kali itu harus dijalani. Dan ini bukan langkah biasa. Ya, setiap langkah ini bisa menjadi satu langkah yang penuh dengan tantangan yang luar biasa. Dan teman-teman, ini agak mirip dengan langkah Abraham yang akan mengorbankan Ishak ya. Bagaimana perjalanannya ada 3 hari untuk mengorbankan Ishak. Ini mirip ya teman-teman. Abraham ada tekanan yang luar biasa. Tapi sebagaimana Abraham, generasi muda ini telah belajar untuk bergantung penuh ya kepada kekuasaan Tuhan. Pikirkanlah seluruh bangsa yang di antara mereka tidak ada seorang pun yang mencari-cari kesalahan. Waduh, luar biasa ini. Tidak ada seorang pun yang mengucapkan sepatah kata pun untuk mengeluh ketika mengalami ketidaknyamanan yang tidak dapat dimengertinya dan yang tampaknya tidak berguna. Jadi teman-teman, menjalani kota itu, ini kota cukup besar ya. Ini kota Yeriko ini cukup besar dan mereka harus mengelilingi. Jadi mengelilingi dan tidak terjadi apa-apa kayaknya tidak berguna banget gitu. Ya. Sangat tidak berguna dan itu musuh yang ada di atas tembok ini udah mulai, ini ngapain nih? Kalian ngapain nih? Jadi ini tekanan yang luar biasa, tetapi yang lebih luar biasanya adalah tidak seorang pun yang mencari-cari kesalahan. Tidak ada seorang pun yang mengucapkan sepatah kata pun untuk mengeluh. Jadi teman-teman, ini adalah tanda dari satu bangsa atau satu generasi yang menjalani iman dengan penuh. Tidak ada alasan untuk cari-cari salah, ya, dan tidak ada sepatah kata yang akan keluar untuk mengeluh. Inilah tanda generasi yang percaya, ya. Apapun alasannya, mereka tetap melangkah dengan iman. Jadi ini luar biasa teman-teman. Oke, sampai di sini teman-teman ada yang mau menambahkan? Bing, halo. Ya, silakan. Mau bertanya ini, apakah waktu bangsa Israel sebelum mau serang Yeriko ini, mungkin ini ada punya keterangan. Jadi pas mereka mau mengelilingi kota Yeriko itu, apakah ada briefing dulu dari Yosua bahwa jadi begini, kita akan mengelilingi ini kota Yeriko 6 kali selama 6 hari. Hari pertama sampai hari ke-6 satu-satu kali. Nanti hari ke-7 kita akan kelilingi ini kota Yeriko 7 kali. Dan nanti hari ke-7 tembok ini akan rubuh. Baru di briefing seperti itu ya, dikasih tahu dulu ke bangsa Israel seperti itu, baru mereka mulai jalan. Atau nggak dikasih tahu apa-apa ini. Ini jalan aja satu kali begitu. Terus cuma ikut perintah aja. Jadi nggak ada briefing. Jadi langsung gimana ya, langsung berjalan aja ya. Nggak, jadi mereka nggak tahu apa-apa yang mau terjadi berikut, nggak tahu atau gimana. Ya, gitu aja. Ya, instruksinya dari Tuhan ya.
untuk mengelilingi kota setiap hari sekali, dan pada hari ke-7 7 kali. Dan mereka hanya menjalani, karena untuk apa kita mau mau briefing lagi seperti itu, kayak mau atur strategi gitu, Jadi atau mereka nggak tahu mempersiapkan. dia punya akhir seperti apa ya. Dia nggak tahu ya. Ya, akhirnya Mereka nggak tahu mereka harus seperti apa. bersorak ya, mereka harus bersorak gitu. Tapi perjalanan ini bagi bangsa yang tidak percaya, oh ini udah macam-macam nih otaknya ya. Pikiran-pikirannya udah macam-macam nih, persungutannya udah kemana-mana mungkin, udah dalam bentuk yang apa ya, banyak sekali alasan-alasan logis untuk bersungut, cari-cari salah, ya. Tetapi satu hal yang luar biasa di sini adalah kita bisa bilang nggak ada ya. Mereka hanya menjalani instruksi Tuhan. Apa yang Tuhan instruksikan, dijalani. Dan ini luar biasa. Berarti mereka betul-betul seperti Abraham ya, pada akhirnya. Abraham pada sejarah terakhir, di mana dia mengikuti firman sepenuhnya. Nah, generasi muda ini pada akhirnya bisa mengikuti firman sepenuhnya. Jadi, ngapain kita mau pertanyakan loh, ini Tuhan udah bilang betul atau enggak? Justru ketika mempertanyakan apa yang Tuhan firmankan atau mau bahas gitu, ya bisa ada peluang untuk tidak percaya apa Tuhan ya. Tapi generasi muda ini, ya Tuhan udah berfirman seperti itu, jalani aja seperti itu. Gitu. Nah, apakah persisnya ada atau tidak, kita nggak tahu ya, Brother Laurie. Tapi setahu kita Tuhan berfirman dan mereka menjalani apa yang difirmankan Tuhan. Dan ini adalah satu kesaksian atau pengalaman atau langkah iman yang luar biasa. Jadi eksposisi Wagoner, apa yang mereka jalani ini bukan semata-mata langkah yang biasa, cuma sekadar mengelilingi atau berpawai keliling, dan sesudah itu tidak terjadi apa-apa. Jadi dari eksposisi Wagoner ini kita bisa bilang apa yang dijalani oleh generasi bangsa Israel, generasi muda ini mirip dengan apa yang dialami oleh Abraham, ya, ketika dia akan mengorbankan Ishak. Jadi bisa saja pikiran-pikiran logis yang muncul itu menekan, bisa saja keadaan-keadaan yang kelihatannya tidak nyaman itu menekan ya, tetapi ya sama seperti Abraham, mereka tetap pilih untuk percaya pada firman Tuhan. Dan ini yang penting ya teman-teman. Dan kita lihat ini mereka menjalaninya dengan tenang semuanya, ya, dengan sabar dan diam-diam. Artinya ini mereka betul-betul sepenuhnya percaya ya, tanpa ada sekata patah pun ya untuk mencari-cari salah gitu atau persungutan ya, sepatah kata pun untuk bersungut atau mencari-cari salah. Jadi kalau ada mungkin ya di antara mereka yang tidak hidup oleh iman, pasti sudah menjadi salah satu yang bisa memprovokasi ya untuk memberontak, untuk memberikan logika-logika yang melemahkan. Untuk apa ini kita jalan-jalan ini muter-muter nggak ada gunanya, langsung serangnya, ya, langsung perang. Itu yang paling real. Tapi teman-teman, generasi muda ini adalah generasi yang bisa dibilang tidak terkontaminasi ya oleh celah dari Mesir atau dosa-dosa dari Mesir atau penyembahan-penyembahan berhala di Mesir. Dan mereka adalah generasi yang menyaksikan kekuatan Tuhan ya di dalam kemurnian ya. Dan ini menjadi satu pelajaran buat kita bagaimana kita bisa percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ya kita harus singkirkan gitu berhala-berhala yang mungkin ya menjadi penghalang kita untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kita bisa saja ya telah mengenal Tuhan yang benar, tapi masih ada masukan-masukan atau informasi yang tetap salah gitu, yang masuk juga di otak kita, yang mempengaruhi bagaimana kita bisa percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan generasi muda ini luar biasa. Ini merupakan bukti dari iman yang paling luar biasa yang pernah dikenal oleh dunia.
Dan kalau bilang iman Kristus, ini adalah iman Kristus, ya. Oke. Apa masih ada lagi teman-teman yang mau Boleh, menambahkan? Bing. Ya, Bahkan silakan, Brother Ronald. kalau nggak salah ini generasi yang Brother Lali jelaskan di kemarin itu yang generasi yang barusan disunat. Jadi sunat melambangkan bahwa kedagingan itu dibuang. Dan seperti Ebing katakan tadi benar sekali, yang dapat briefing itu Yosua langsung dengan Tuhan. Jadi Tuhan bilang, Iya, kelilingi tembok Yeriko, bawa trompet, obor, tabut perjanjian di depan. Hari ke-7 kelilingi 7 kali. Jadi apa yang Tuhan perintahkan ke Yosua, itu yang Yosua sampaikan ke generasi itu. Dan apa yang Yosua sampaikan, mereka benar-benar taat, nak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Nak ada yang mengeluh, nak ada yang berkeluh kesah. Memang benar-benar memang iman yang luar biasa sekali ini. Jadi ketaatan yang luar biasa yang tadi dibaca tadi itu yang tidak pernah terjadi. Jadi luar biasa ini generasi ini yang harus kita contohkan ya. Itu aja, Bing. ya, terima kasih, Brother Ronald. Kalau Bing, Oh ya, silakan. iya, jadi kalau kita baca di Yosua 6 ayat 1 dan 2 di situ, ini kan di buku Yosua 6 itu mengenai kejatuhan tembok Yeriko ya, yang orang lagi bahas ini. Dan kemudian di ayat 2 itu, yang tadi orang sudah bilang, tapi di sini Tuhan bilang kepada Yosua, ini bahasa Inggris kita baca, I have given into thine hand Jericho. Jadi Tuhan bilang kepada Yosua, saya sudah berikan kepada kamu itu Jericho dan raja. Jadi di ayat 2 itu Tuhan sudah bilang bahwa Jericho ini rajanya dan orang-orang yang perkasa di situ di ayat 2 itu sudah berada di tangan kamu. Jadi istilahnya kamu akan mengalahkan, di mereka itu sudah kalah sebenarnya gitu. Seperti itu. Nah, sekarang sebelum kita kasih komentar ke sini, kita balik juga kepada bangsa Israel dulu. Gitu. Tuhan juga kan sudah berjanji ya kepada bangsa Israel, saya akan memberikan tanah Kanaan kepada kamu gitu. Jadi perkataan Tuhan kita lihat kepada bangsa Israel dulu dengan bangsa Israel sekarang, ini tanah Kanaan saya mau kasih kepada kamu gitu. Tetapi kita lihat di sini perbedaannya itu adalah roh dari mereka itu gitu. Dulu kalau Tuhan bilang, oh ini tanah Kanaan saya kasihkan kepada kamu. Sekarang Joshua, ini Jericho sudah menjadi bagian kamu, sudah jadi akan kamu miliki. Rajanya dengan orang-orang perkasa itu kamu akan kalahkan. Sama juga seperti bangsa Israel dulu. Saya akan mau kasih tanah Kanaan gitu. Tapi perbedaannya adalah roh mereka ini ya gitu. Di saat Tuhan mau tuntun mereka dulu, bangsa Israel dulu bersungut-sungut gitu loh. Tapi sekarang bangsa Israel sekarang dengan perkataan yang sama, Jericho kamu akan miliki. Tapi sekarang roh mereka itu sudah berbeda gitu. Kalau bangsa Israel dulu ya kita bawa misalnya nih orang bangsa Israel dulu yang suka bersungut. Sekarang udah mau masuki Jericho contohnya. Terus sekarang disuruh jalan berkeliling kota, pasti mereka itu sudah bersungut-sungut. Ngapain ini Joshua? Emang udah crazy kali ya, masa mau berperang melawan orang-orang yang gagah perkasa, meruntuhkan temboknya, kita harus jalan, kayak doesn't make sense gitu, kayak nggak masuk di akal gitu. Tetapi orang ini, bangsa Israel yang sekarang ini, mereka bukan mereka bukan dengan by sight, bukan dengan penglihatan, tapi by faith. Walaupun secara penglihatan mereka itu, apa sih jalan 7 kali mau bikin apa gitu? Apakah jalan 7 kali akan mengalahkan raja? Apakah tentara-tentara akan kalah hanya jalan? Tetapi mereka walk by faith. Mereka tahu bahwa ini Tuhan akan berikan kepada mereka. Mau cara Tuhan bagaimanapun, they don't care gitu. Istilahnya, Tuhan mau bilang apa? Kuncinya hanya obey.
nurut apa Tuhan bilang walaupun nggak masuk di akal. Kalau bangsa Israel dulu, Tuhan mau bilang apa? Udah sakit sedikit, udah komplain. Sakit sedikit, marah-marah. Sakit sedikit, rebel, berontak sama Musa. Kalau sekarang, mereka mau Tuhan mau suruh bikin apa? Mereka akan bikin. Walaupun nggak masuk di akal, mereka bikin. Nah, itulah perjalanan iman. Itulah yang bangsa Israel kuno butuhkan. Itulah perjalanan iman yang kita juga butuhkan sekarang gitu. Dan iman itu kan yang tadi saya sudah bilang ya, the trial of your faith. Kita punya ujian-ujian gitu. Ujian yang kita hadapi, sometimes kan kita semua ya, ini untuk saya pribadi. Ada apa-apa mungkin kita udah komplain. Oh Tuhan sama-sama dengan saya nggak ya? Di mana Tuhan seperti itu? Tapi bangsa Israel yang sekarang ini, mereka tahu Tuhan ada sama mereka dan Tuhan yang akan bawa mereka masuk gitu. Tuhan mau suruh bikin apa, mereka akan ikuti gitu, walaupun doesn't make sense, walaupun nggak masuk di akal, walaupun pemandangan manusia masa meruntuhkan Jericho jalan kayak nggak masuk di akal. Nah seperti itulah iman yang akan Tuhan mau untuk umat-umat kita miliki. Dengan pemandangan manusia, ini Tuhan nggak masuk di akal. Tapi Tuhan bilang, saya suruh, kamu percaya nggak? Nah itulah obedience, nah istilahnya penurutan bangsa Israel. Dan kita lihat ya, ini bukan hanya 1-2 orang, ini secara seluruh bangsa Israel. Ya gitu juga kita ya di akhir zaman. Karena tadi orang sudah mention bahwa kita semua umat-umat Tuhan akan memiliki one mind, satu pikiran, one accord, satu perasaan. Udah nggak ada lagi perbedaan loh teman-teman. Udah satu, kita menyatu secara pikiran dan semua disatukan. Dan tidak ada lagi komplain, tidak ada lagi percekcokan, udah nggak ada gitu. Outpouring of the Holy Spirit itu kecurahan Roh Kudus sama seperti murid-murid Tuhan Yesus. Sebelum mereka kecurahan Roh Kudus di hari Pentekost, mereka kan harus one mind, one accord. Nggak ada perselisihan nih, beres semua. Nggak ada lagi pertengkaran, nggak ada lagi percekcokan, nggak ada iri hati. Nggak ada. Sekarang berjalan dengan iman. Itulah yang Tuhan akan punya ya, 144,000 atau umat-umat Tuhan nanti yang akan masuk jadi tanah Kanaan. Seperti itulah kondisi umat-umat Tuhan. Jadi yang tadi Lali bilang, Tuhan bilang sama Yosua, ini Jericho dengan rajanya dan orang-orang perkasa sudah kamu punya gitu. Nah sekarang untuk menjadi milik kamu harus obey apa yang saya bilang. Walaupun nggak masuk di akal, itulah Yosua dan bangsa Israel obey tanpa ada persungutan, nggak ada percekcokan, nggak ada yang question sama Tuhan, nggak ada yang rebel sama Yosua, nggak ada yang mau lempar Yosua dengan batu. Kamu udah crazy kali ya, masa mau kasih runtuhan Jericho harus jalan sama seperti bangsa Israel dulu. Mereka mau lempar Yosua dengan Kaleb. Kita bisa masuk loh, itu tanah Kanaan Tuhan sudah janjikan. Mereka mau lempari dengan batu. Sekarang enggak, jalan seperti biasa. Tidak ada penurutan. Kalau dulu, bangsa Israel dulu, Yosua mungkin sudah lempar dengan batu. Kalau sekarang enggak ada lagi teman-teman. Nah itulah contoh bangsa Israel kuno yang akan menjadi contoh kita sekarang untuk orang-orang yang masuk tanah Kanaan. Oke, Bing, thank you. Itu tambahannya. Ya, terima kasih. Sister Joy untuk tambahan. Jadi teman-teman, di sini kita bisa bilang seperti ini ya, bahwa untuk menjalani rencana Tuhan secara penuh, itu hanya bisa terjadi kalau manusia lama kita itu telah dimatikan. Atau manusia lama kita telah dihancurkan. Kalau di dalam bahasa bangsa Israel, bangsa ini telah dibebaskan dari celah Mesir, ya, atau dari dosa-dosa yang terjadi di Mesir. Jadi, teman-teman, sepertinya, ya, bukan sepertinya, faktanya adalah ketika menjalani rencana Tuhan dengan manusia lama, hasilnya adalah persungutan, pemberontakan, dan kebinasaan. Tetapi generasi muda yang telah bebas dari rencana, yang telah bebas dari celah Mesir atau
dari manusia lama lah, atau carnal mind, mereka mampu ya menjalani rencana Tuhan itu dengan tenang, diam, penuh keyakinan, ya. Wah, ini luar biasa, teman-teman. Jadi di sini kita bisa menemukan rahasia atau kunci bagaimana menjalani setiap rencana Tuhan sampai berhasil, ya. Makanya teman-teman, Tuhan berkata ya kepada Abraham, hiduplah kamu dengan tidak bercela, ya. Sesudah Abraham buat kesalahan ya, hiduplah kamu dengan tidak bercela ya di hadapanku. Karena ternyata untuk menjalani setiap rencana Tuhan, ya hati itu harus dibersihkan. Karena kalau hati nggak bersih, ya pasti tanda-tandanya adalah sungut, memberontak, cari-cari salah, dan seterusnya pada akhirnya dibinasakan. Jadi teman-teman, ini satu pelajaran yang sangat baik buat kita semua. Ini jelas sekali ya bagaimana kita bisa memasuki tanah perjanjian dan bagaimana kita bisa gagal di dalam perjanjian tersebut. Oke, sampai di sini. Masih ada lagi sebelum kita lanjut pada sorakan kemenangan. Halo. Ya, silakan, Mr. Lee. Ya, terima kasih. Jadi dari penjelasan-penjelasan yang kita sudah ikuti tadi memang ini pelajaran yang baik sekali ya untuk kita semua, karena pelajaran tentang perjalanan bangsa Israel ini gambaran yang paling cocok sekali digambarkan kepada umat yang terakhir ya di depan. Ini adalah satu iman secara umat. Jadi ini satu pengharapan yang besar sekali kepada kita bahwa Tuhan itu sudah melakukan janjinya kepada bangsa Israel, dan dia pasti akan melakukannya itu, menggenapi janjinya kepada kita gitu, yang perjalanannya sama dengan bangsa Israel, satu umat yang terakhir. Jadi ada satu pelajaran iman di sini yang sangat baik yang kita sudah pelajari, yang saya ingin bagikan adalah tadi kita kan sudah mempelajari ya bahwa bangsa Israel yang keluar dari Mesir itu, yang dipengaruhi dengan penyembahan berhala itu, Tuhan bersumpah tidak akan memasuki tanda perjanjian. Karena memang kalau kita lihat ya tantangan yang ada di depan itu memang betul-betul hanya bisa dengan mempercayai Tuhan sepenuhnya. Karena bangsa Israel ini ada Tuhan yang lain, ya pasti nggak bisa. Ujian iman yang mereka hadapi ini di depan itu hanya akan membuat nama Tuhan itu dibilang tidak dimuliakan ya. Maksudnya ujian iman nanti itu hanya akan menghinakan Tuhan gitu. Kalau mereka punya Allah yang lain, dan ketika diuji ya pasti mereka akan bersungut-sungut. Tapi kita lihat sudah dijelaskan tadi, satu umat ya, generasi yang lahir di padang gurun itu adalah suatu umat yang tidak dipengaruhi oleh penyembahan berhala. Jadi kita lihat ya, kita kembali ke perjalanan mereka pada waktu menyeberangi Sungai Yordan. Jadi waktu mereka menyeberangi Sungai Yordan itu, kenapa mereka bisa begitu tenang menjalaninya gitu? Maksudnya tidak ada kekhawatiran, ketakutan. Jadi mereka secara pribadi ya, satu umat, mereka begitu tenang untuk menjalani Sungai Yordan yang meluap, yang kalau kena ke situ pasti hanyut. Mereka bisa menjalaninya dengan tenang secara pribadi dan satu umat, karena mereka tahu betul siapa Tuhan gitu. Mereka tahu betul Tuhan mereka itu. Mereka telah mempelajari, pasti kalau kita baca di subtopik yang di atas, mereka telah belajar percaya kepada Tuhan. Itu artinya mereka telah mempelajari tentang Tuhan. Siapa Tuhan itu pada waktu Tuhan mengeluarkan orang tua mereka, nenek moyang mereka dari Mesir, itu kuasanya seperti apa. Tuhan yang bisa menaklukkan Laut Merah, ya pasti itu Laut Merah yang begitu besar, tidak mungkin cuma Sungai Yordan Tuhan tidak bisa taklukkan. Jadi mereka sudah mempelajari tentang Tuhan,
Pasti juga mereka sudah pelajari tentang Tuhan dari Abraham ya, perjanjian Tuhan dengan Abraham, perjanjian kekal itu. Itu yang membuat sampai mereka betul-betul bisa memiliki iman yang luar biasa ya. Jadi di sini penting sekali kita untuk mengetahui siapa Tuhan kita itu. Tuhan kita itu yang penuh kuasa, itu yang luar biasa ya. Apalagi yang kita mau ragukan tentang Tuhan kita gitu. Maksudnya apalagi yang maksudnya dipertanyakan di mana Tuhan? Aduh, itu sudah ada lagi kepada generasi ini. Karena mereka tahu Tuhan itu kuasanya, dia begitu penyayang, pengasih, bersama-sama dengan mereka, merasakan kelemahan mereka. Aduh, itulah Tuhan kita gitu. Jadi kita harus tahu betul siapa Tuhan kita, sehingga kita bisa dengan tenang untuk melewati semua tantangan-tantangan yang ada di depan kita ketika ujian iman kita itu. Kita diberikan ujian terhadap iman kita, aduh itu jadi kesaksian yang luar biasa kepada seluruh alam semesta ya. Dan ada satu pelajaran yang baik sekali mengenai pada waktu orang Israel ini melewati Sungai Yordan, itu setelah itu mereka itu disunat kan ya, yang kemarin kita sudah belajar. Dan kita lihat ya, pada waktu mereka disunat, Tuhan berfirman, ini firman Tuhan kepada Yosua, hari ini aku telah menghapuskan celah Mesir. Aduh, ini firman Tuhan yang memberikan janji Tuhan, ini memberikan kekuatan yang besar ya. Sehingga bangsa Israel ini bisa melewati tantangan yang lebih besar lagi di depan untuk masuk ke tanah perjanjian. Jadi Tuhan bilang, hari ini aku telah menghapuskan celah Mesir. Celah Mesir itu adalah dosa. Penyembahan berhala itu adalah perbudakan yang sesungguhnya. Jadi perbudakan dosa itu Tuhan telah hapuskan. Tuhan bilang, karena pertunjukan iman mereka. Jadi dengan sunat ini, mereka itu telah mendapatkan tanda bahwa mereka telah dibenarkan karena iman mereka. Jadi yang waktu kemarin ya kita sudah mempelajari bahwa sunat itu adalah tanda pembenaran oleh iman. Karena iman mereka sudah dibenarkan, tanda bahwa mereka itu taat kepada hukum-hukum Tuhan. Tanda bahwa mereka itu tidak percaya penuh kepada diri mereka sendiri. Jadi itu artinya hanya percaya penuh kepada Tuhan. Jadi sunat ini ya, pada waktu di sunat Tuhan berfirman itu, dan firman itu menjadi kekuatan yang besar sekali kepada mereka dalam menghadapi yang di depan lagi ya. Dan kabar baik sekali untuk kita semua. Kemarin kita sudah membacakan bahwa dalam Kolose kita semua ini telah menerima sunat Kristus, yaitu penanggalan tubuh yang berdosa. Aduh, ini adalah kekuatan yang besar sekali. Jadi kita ini sekarang karena Kristus, kita itu telah penanggalan tubuh kita yang berdosa ini telah ditanggalkan. Jadi karena Kristus kita telah menerima sunat Kristus, Tuhan berfirman, hari ini aku telah menghapuskan celah Mesir, perbudakan dosa. Aduh, ini adalah kabar baik buat kita, dan ini jadi kekuatan sekali untuk kita untuk menghadapi tantangan yang besar di depan. Karena ini ya, di depan kita itu tantangan yang sama dengan bangsa Israel, mungkin ada celaan atau dan yang lain-lainnya. Dan firman ini sangat menguatkan untuk kita gitu. Maksudnya kita harus pegang ini, imani ini bahwa Tuhan telah menghapuskan perbudakan dosa ya, penyembahan berhala di dalam diri kita dengan sunat Kristus. Jadi ini untuk kita semua yang menghadapi, untuk kita semua yang dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian, di depan kita itu ada tantangan yang besar sekali. Kita harus pegang terus firman Tuhan ini, dan kita harus terus belajar ya dengan tekun untuk mengenal siapa Tuhan kita. Karena kalau kita kenal betul, saya yakin tidak ada lagi sungut-sungut gitu. Maksudnya kita kenal betul siapa Tuhan, pasti berhala itu ya akan tidak ada lah. Maksudnya karena kita tahu betul kan siapa Tuhan kita. Jadi itu saja sih. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih untuk Sister Devi. Jadi pengenalan akan Tuhan itu penting sekali, dan
sejarah bangsa Israel ya itu adalah fakta sebenarnya Tuhan lagi memperkenalkan diri ya kepada mereka. Waktu dari awal saja Tuhan telah menyatakan ya kepada bapa leluhurmu ya aku telah menyatakan diri ya kepada bapa leluhurmu Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi aku belum memperkenalkan diri sebagai Yahweh. Jadi ketika Tuhan menyatakan diri kepada Musa dan seterusnya, itu Tuhan lagi memperkenalkan dirinya ya, kepada bangsa Israel itu sebagai Yahweh. Dan ini penting sekali teman-teman untuk diketahui. Nah, masalahnya bangsa Israel gagal ya untuk mengenal Allah atau gagal untuk memilih Tuhan ya, bahwa ada Tuhan gitu. Mereka lebih senang kepada berhala-berhala yang bisu, yang tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Nah, ini yang membuat ya mereka tetap kepada penyembahan berhala dan ya gagal gitu. Karena memang rencana Tuhan itu hanya bisa dijalani ya seperti kita bisa lihat ya dalam kisah ini generasi muda dari bangsa Israel, rencana Tuhan hanya bisa dijalankan dalam kondisi yang sudah disunat atau kondisi yang hatinya yang telah dibaharui. Ya, sehingga rencana-rencana yang kelihatannya menekan ya kepada bangsa sebelumnya atau generasi sebelumnya ini sepertinya biasa aja gitu ya. Dan inilah hidup oleh iman dari generasi yang muda. Oke teman-teman, kita lanjut dulu ya. Ini udah mau selesai. Sorakan kemenangan. Oh ya, baik di sini ada pertanyaan. Kalau memang iman bangsa Israel sangat besar, mengapa perjalanan mereka jadi lama? Ya, jadi ini untuk dari SK ya. Jadi dalam bacaan ini ya, bangsa Israel itu keluar ya, keluar dari Mesir menyeberangi sungai Laut Merah itu oleh iman ya. Mereka keluar oleh iman. Tetapi yang membuat mereka gagal ya, mereka gagal karena mereka lebih memilih untuk percaya kepada berhala-berhala. Mereka lebih memilih untuk menyaksikan berhala-berhala yang bisu gitu. Padahal Tuhan telah menyatakan dirinya gitu. Tuhan telah mempertunjukkan dirinya yang bisa dibilang melebihi alam manapun. Ya, tidak ada berhala di Mesir yang pernah menurunkan 10 tulah, ya, yang dahsyat-dahsyat itu. Tidak ada Allah di Mesir yang pernah membelah laut, yang memberi makan dari langit, yang mengubah air yang pahit jadi manis. Tidak ada ya. Atau yang mengeluarkan air dari batu. Itu tidak ada. Yang menaungi bangsa dari matahari yang terik atau memberi kehangatan di malam hari ya. Di malam hari dengan kehangatan itu tidak pernah ada. Ya. Tapi generasi tua itu kenapa pada akhirnya mereka gagal sekalipun penyataannya sudah begitu luar biasa gitu. Ya mereka memilih untuk percaya kepada berhala bisu, kepada kebodohan mereka ya, bahwa Tuhan itu apakah ada di tengah-tengah kita gitu. Aduh, ini luar biasa. Mereka memilih untuk berpusat pada masalah dan keterbatasan-keterbatasan mereka daripada berpaling kepada kekuatan ilahi yang begitu luar biasa. Tapi ya untuk generasi yang muda ini bisa masuk ya. Generasi yang muda ini bisa masuk dengan kemenangan yang sangat gemilang ya di bawah pimpinan Yosua dan Kaleb ya. Generasi yang muda ini punya kemenangan yang luar biasa menaklukkan bangsa-bangsa kafir
Dan ini menjadi satu kesaksian yang luar biasa buat kita. Bagaimana mereka menjalani setiap rencana Tuhan, itu dijalani di dalam ketenangan, di dalam iman, tanpa ada sepatah kata pun persungutan, ya, atau mau cari-cari salah gitu. Nggak ada itu seperti itu. Itu jauh dari sifat dari generasi muda yang percaya penuh. Dan mereka menang ya, mereka menang. Jadi ada beda ya generasi yang lama, yang gagal, dan generasi yang muda. Generasi yang lama itu lebih memilih kepada berhala-berhala, ya. Jadi mereka menyangkali Tuhan yang sekalipun telah menyatakan diri begitu luar biasa, mereka berpaling pada berhala-berhala bisu yang tidak ada kekuatannya sama sekali, dan percaya pada diri dan kebodohan mereka. Oke, mungkin itu yang bisa saya berikan ya untuk ini yang bertanya. Ya, halo. Jadi dari pelajaran kita ya, generasi yang imannya besar itu yang lahir di padang gurun ya. Dan kalau lihat sih nggak lama ya sebenarnya, tapi yang bikin lama itu generasi yang dipengaruhi dengan penyembahan berhala yang keluar dari Mesir dan mereka tidak masuk ke tanah perjanjian. Itu saja sih, cuma apa lebih Ya, ya. terima kasih untuk Sister Devi untuk tambahannya, itu betul sekali ya. Jadi generasi muda ini itu generasi yang muncul di belantara ya, generasi yang muncul di belantara, dan tidak ada hambatan apa-apa ketika memasuki tanah perjanjian itu. Ketika Tuhan berfirman, mereka melangkah, mereka taklukkan, mereka jalani rencana Tuhan, mereka taklukkan semuanya. Tapi bagi generasi yang tua itu menjadi sangat lama ya, karena memang Tuhan bersumpah dalam murkanya bahwa mereka tidak akan masuk karena ketidakpercayaan, atau mereka menyangkali Tuhan yang udah menyatakan diri begitu luar biasa gitu. Jadi teman-teman, kalau mereka tidak pernah saksikan 10 tula, ya, kalau mereka tidak pernah saksikan tiang awan, tiang api, Tuhan membelah laut, mengeluarkan air dari batu, menurunkan makanan dari langit, ya mungkin mereka masih bisa ditoleransi lah gitu, masih bisa dibilang ya wajar lah ya persungutan-persungutan mereka. Tapi masalahnya mereka bersungut ketika Tuhan sedang menyatakan dirinya lebih daripada Abraham, lebih daripada Ishak, dan lebih daripada Yakub. Ini keterlaluannya minta ampun. Jadi kalau Tuhan bersumpah dalam murkanya bahwa mereka tidak akan masuk, wah itu benar sekali ya. Oke, terima kasih Brother Ronald untuk kutipannya ya. Oke, teman-teman kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu. Sorakan kemenangan. Hari ke-7 hampir berlalu dan putaran ke-13 kota telah selesai. Wah, ini luar biasa. Jadi ini putaran terakhir ya. Telah selesai. Semuanya tetap sama seperti pada awal perjalanan mereka. Wah, ini luar biasa ya. Ini banyak yang berharap, nggak terjadi apa-apa ini. Atau ini apa? Tembok-tembok ini nggak ada yang mulai apa goyah gitu. Sekarang tibalah yang terakhir, ujian puncak iman. Lalu pada ke-7 kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Ya, mengapa harus bersorak-sorai? Karena Tuhan telah memberikan kota itu kepada mereka. Mereka harus bersorak-sorai atas kemenangan. Tetapi bukti apa yang ada bahwa kemenangan itu telah diraih? Nah, ini nggak ada bukti, teman-teman. Bagaimana kita bisa bersorak, ya? Padahal Tuhan belum menunjukkan, ya. Tetapi bukti apa yang ada bahwa kemenangan itu telah diraih? Mereka tidak dapat melihat kemenangan itu, ya. Oh, iman adalah bukti dari hal-hal yang tidak kelihatan.
Jadi teman-teman, mereka melihat dengan iman dari apa yang Tuhan telah firmankan, ya, bahwa setiap tanah yang kamu pijaki itu adalah milik kamu, ya, atau sudah menjadi milik kamu. Jadi luar biasa ini teman-teman. Kemenangan itu adalah milik mereka karena Allah telah mengaruniakannya, ya, kepada mereka, dan iman mereka mengklaimnya sesuai dengan firman-Nya. Jadi teman-teman, sorakan dari bangsa Israel pada putaran, setelah selesai putaran ke-13, ini sesuai dengan firman Tuhan. Dan sorakan ini adalah klaim iman, ya, terhadap firman yang sudah dinyatakannya gitu. Dan ini luar biasa. Tidak ada keraguan sedikit pun. Iman mereka sempurna, ya. Dan pada saat perintah diberikan, seruan kemenangan terdengar dari kumpulan orang banyak itu. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak, ya, yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Waduh, luar biasa ini. Jadi teman-teman, apa yang dilakukan, ya, oleh bangsa Israel yang muda ini, ya, ketika mereka telah selesai mengelilingi tembok Yeriko sebanyak 13 kali, atau pada hari ke-7 ini, ya, itu tampaknya tidak terjadi apa-apa. Tapi di akhir, ya, perjalanan mereka, kemudian mereka bersorak kemenangan, padahal tidak ada bukti kekalahan, ya, tidak ada bukti bahwa bangsa itu ditaklukkan. Ternyata teman-teman, di mana bukti mereka berpaut untuk bersorak kemenangan, itu bukan pada fakta yang mereka lihat, tetapi pada apa yang Tuhan firmankan. Itulah buktinya gitu. Jadi teman-teman, oh ini luar biasa. Inilah kemenangan iman yang mau ditunjukkan oleh bangsa Israel, ya. Yang generasi muda. Mereka bersorak kemenangan, mereka mengklaim, ya, dengan iman itu terhadap apa yang Tuhan firmankan. Bukan berdasarkan apa yang mereka lihat. Wah, ini luar biasa. Dan teman-teman, ketika mereka menjalaninya dengan iman, ya, bersorak dengan iman dari apa yang Tuhan telah firmankan, maka yang terjadi adalah runtuhlah tembok itu. Waduh, ini luar biasa. Oke, kita lanjut dulu ya, teman-teman. Ini halaman terakhir kayaknya. Oke, sampai di sini dulu, teman-teman. Ada yang mau menambahkan? Ini sorakan kemenangan. Di subtopik ini ada yang teman-teman yang mau menambahkan? Jadi ini luar biasa sekali, ya. Lebih. Ya, silakan, Sister Joy. Jadi kalau orang berperang tuh biasanya sudah menang baru mereka bersorak kan. Iya. Tapi ini belum jadi apa-apa bersorak dulu. Jadi kita teringat akan cerita, kita lupa raja siapa, Edwin masih ingat mungkin ada satu raja di bangsa Israel dulu, sebelum mereka berperang, aduh kita lupa nama raja itu, ada di buku cerita Kristus dan kebenarannya. Nah, iya kan? Siapa lagi namanya, Li? Iya. Yosia. Jadi belum terjadi apa-apa, tapi sudah bernyanyi. Kalau raja itu ya, untuk kemenangan mereka ini sudah bersorak-sorai gitu. Jadi kita pikir aplikasi apa yang orang bisa, karena ini semua aplikasi kan dalam perjalanan bangsa Israel ke kita gitu. Jadi kita bisa lihat ya teman-teman bahwa di saat kita menghadapi perjalanan iman kita, kan kita tahu Yeriko itu melambangkan istilahnya musuh bangsa Israel. Dan kita juga tahu ya teman-teman, musuh yang terbesar dalam Ellen White bilang, the greatest enemy itu kita punya diri sendiri gitu. Jadi dalam menghadapi kita punya diri sendiri ya, saya punya diri sendiri, sama seperti bangsa Israel, bagaimana dicaci maki, bukan dicaci maki, diejek-ejek, mereka tenang gitu loh. Jadi dalam menghadapi
saya punya diri sendiri ya teman-teman, kita bisa lihat bahwa ada musuh, ada saya sendiri sudah menjadi musuh saya terbesar. Mungkin di keluarga saya ada yang saya nggak suka, mungkin tetangga saya, mungkin pekerjaan saya, atau di gereja, atau apapun gitu. Tetapi kita lihat di sini ya teman-teman, karena Tuhan sudah memberikan kita janji kemenangan, sebelum kita menang, kita justru harus bersorak-sorai dan bersuka cita bahwa kemenangan itu sudah menjadi milik kita, sama seperti Yosua kan dengan bangsa Israel. Kan tadi di Yosua 6 ayat 2 yang tadi saya sudah bacakan, Tuhan sudah bilang bahwa Yeriko sama rajanya dan orang-orang besar itu sudah menjadi di tangan kamu. Dengan firman itu mereka mengelilingi kota itu sesuai dengan perintah Tuhan. Dan dengan firman itu mereka bersorak-sorai bahwa Yeriko itu sudah menjadi milik mereka sebelum tembok itu runtuh. Hanya dengan firman itu di ayat 2 yang Tuhan bilang kepada Yosua, Yeriko itu akan menjadi bagian kamu. Tuhan sudah bilang kemenangan itu sudah menjadi bagian kamu. Saya itu sudah menang terhadap the prince of the world atau apa namanya? Saya sudah menang terhadap dunia dan kemenangan itu saya sudah berikan kepada kamu. Jadi setiap kali kita menghadapi masalah, sebelum kita melakukan sesuatu, teman-teman, justru harusnya kita bersorak-sorai, puji Tuhan, Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada saya. Seperti itu. Dan di saat kita menghadapi masalah, saya klaim janji Tuhan, ini kemenangan sudah jadi bagian saya gitu. Sebelum kita berperang, saya sudah menang gitu. Jadi setiap kali kita menghadapi masalah atau apa, kita akan menghadapi sama seperti bangsa Israel, teman-teman. Nggak ada persungut, nggak ada mereka dicela, mereka tenang-tenang saja. Kenapa? Karena hanya dengan perkataan Tuhan itu bahwa mereka akan menang, itulah yang membuat mereka tenang, teman-teman. Jadi kalau kita mau berjalan ya, ini kita punya perjalanan memasuki tanah Kanaan. Kita mau di apa-apain pun kita akan tenang, sikap kita seperti bangsa Israel. Karena apa? Mereka sudah tahu misalnya nih ya, orang-orang bangsa Jericho. Wah, mereka itu ngapain kamu jalan-jalan itu? Emangnya kamu jalan-jalan itu kamu akan mengalahkan kita? Mereka ejek kan bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel sudah tahu bahwa mereka itu akan menang. Jadi orang mau bilang apa, mereka nggak peduli gitu loh, seperti itu. Jadi begitulah sikap kita juga dalam menghadapi saya punya diri sendiri, menghadapi sekitar kita. Kalau Tuhan bilang, saya akan berikan kita kemenangan, saya akan memberikan pikiran saya ke kamu, bukan karena main. Di saat kita menghadapi masalah, kalau kita menghadapinya dengan penuh sukacita, sorak-sorai bahwa kemenangan itu sudah milik kita, masalah apapun teman-teman kita menghadapinya dengan tenang. Nah itulah sejarah bangsa Israel dulu, dan kalau kita mau aplikasikan dalam kita sekarang ini, itulah sikap-sikap kita. Makanya kan di Wahyu 14 ayat 12 dibilang, He is the patience of the saints. Inilah ketabahan atau kesabaran orang-orang kudus. Jadi orang-orang kudus 144 itu sabar. Sama dengan Tuhan Yesus mau dibawa ke pembantaian, nggak buka mulutnya gitu. Kenapa? Karena dia tahu kemenangan sudah menjadi milik dia. Orang mau bikin apa, he doesn't care. Itu pembalasan adalah milik Tuhan. Jadi itulah, dan itulah ya teman-teman, jemaat Laodikia atau kita, kondisi kita hidup di akhir zaman, kita butuh emas gitu. Karena kita itu miskin, dan emas itu adalah ujian iman. Dalam hidup kita diuji, sana sini atas bawah sepertinya oh Tuhan I give up, saya harus menyerah gitu. Tapi justru ujian itu kalau kita attitude-nya kita bersorak-sorak dan menang, kita tahu kemenangan itu sudah milik kita, kita itu akan mendapatkan emas ya teman-teman, atau emas itu melambangkan ujian iman. Dan itu yang kita miliki karena nanti melewati time of trouble hanya iman itu akan membuat kita bisa melewati time of trouble atau masa kesukaran besar hanya dengan iman ya teman-teman, karena kita akan melewati 7 kutuk itu tanpa ada perantara.
Dan kita tahu bahwa kita akan menjalaninya itu hanya dengan firman Tuhan. Kita tahu firman Tuhan sudah bilang A, apapun di hadapan kita yang kita lihat sepertinya tidak masuk di akal, tapi karena firman Tuhan sudah bilang A itu akan terjadi. Firman Tuhan sudah bilang kemenangan sudah milik kamu, kita akan menang walaupun sepertinya tidak dalam pemandangan manusia. Tapi kalau kita klaim janji Tuhan, tentu janji Tuhan berjalan dengan iman, kita akan menjalaninya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki kita jalani. Oke, thank you, Bing. Ya, baik, terima kasih, Sister Joy, untuk tambahannya. Jadi dari penjelasan tadi ya dan dari bacaan ini, teman-teman, saya teringat ya satu kutipan dari Ellen White. Dengan memandang, engkau akan berubah seperti yang kau pandang. Generasi yang tua, teman-teman, generasi yang tua itu nggak semuanya gagal, ya. Generasi yang tua nggak semuanya gagal, tapi ada dua generasi yang tua yang berhasil masuk bersama-sama generasi yang muda. Nah, perbedaannya adalah apa yang dijalani oleh generasi tua yang gagal dan generasi tua yang berhasil, ini beda sekali, teman-teman. Generasi yang tua itu lebih percaya pada bayangan-bayangan negatif di dalam pikiran mereka. Oh, kami akan gagal, kami akan takluk oleh raksasa-raksasa yang ada di tanah Kanaan. Tetapi Yosua dan Kaleb, ya, dari 12 pengintai itu, 2 dari 12 pengintai itu lebih memilih untuk berpaut pada apa yang Tuhan firmankan, ya. Lebih berpaut pada bagaimana kekuatan Tuhan yang selama ini mereka saksikan. Dan yang terjadi adalah mereka masuk, teman-teman. Ya, generasi tua yang berhasil itu Yosua dan Kaleb. Dan prinsip yang sama yang dimiliki atau yang dijalani oleh Yosua dan Kaleb itu prinsip yang sama yang dimiliki oleh generasi muda ini atau yang sedang dijalani oleh generasi muda ini. Mereka telah mempercayai sesuatu sebelum itu kelihatan, teman-teman. Sebelum itu nyata. Mereka telah percaya berdasarkan apa yang Tuhan firmankan. Makanya teman-teman, Yesus mengajarkan doa iman itu seperti ini ya. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka kamu akan menerimanya. Ini belum dapat, teman-teman. Kita baru berdoa. Tapi ketika kita berdoa, kita harus percaya bahwa Tuhan seolah-olah telah memberikannya gitu. Dan ini sama persis dengan Yosua dan Kaleb, sama persis dengan iman dari generasi muda ini ya, sama persis dengan pengalaman dari raja yang tadi disebutkan ya, Yosia. Dan teman-teman, ini rahasianya bagaimana kita bisa memiliki kemenangan iman. Hal yang sama juga, teman-teman, ketika Abraham menjadi lemah di dalam iman, bagaimana Tuhan menguatkan iman? Tuhan memberi penglihatan pertama pasir di laut, kemudian bintang-bintang di langit. Dan Tuhan mengatakan seperti itulah nanti ya keturunan yang kamu akan miliki. Nah, teman-teman, ini bagaimana Tuhan menghadirkan visual efek ya. Bagaimana seolah-olah ya Abraham telah memilikinya. Dan itu menguatkan Abraham. Dan hasilnya ketika Abraham percaya, dari apa yang Tuhan nyatakan, Abraham dibenarkan, teman-teman. Jadi ini luar biasa ya. Apa yang Nyonya White katakan ya, dengan memandang, engkau akan berubah seperti yang engkau pandang. Jadi teman-teman, apa yang sering kita masukkan di benak kita, kalau itu adalah firman kebenaran, firman kehidupan, ya pasti itu akan menghasilkan iman ya, seperti anak-anak muda ya, anak-anak muda yang dari generasi bangsa Israel. Tapi kalau kita masukkan sampah di dalam otak ya, seperti generasi tua, lebih banyak memilih untuk berpaut pada berhala-berhala, ya hasilnya sama juga teman-teman. Ya, mereka gagal, lebih banyak persungutan, pemberontakan, dan seterusnya, dan dibinasakan. Jadi ini luar biasa ya. Jadi teman-teman, untuk memiliki iman yang sempurna, ya, ini bagaimana ya kita mengklaim
kita berpaut itu bukan pada fakta yang kelihatan, tapi pada apa yang Tuhan firmankan. Oke, sampai di sini masih ada tambahan sebelum kita lanjut. Ini aplikasi ya, judul aplikasi. Boleh tambahan sedikit saja, Bing. Oke, silakan, Bro. Ya. Jadi pikiran saya ini fokus ke Yosua ya. Jadi bangsa Israel yang lama kan kebanyakan gagal. Yang maju terus Yosua dan Kaleb. Dan Yosua adalah seorang pemimpin yang setia. Kalau Yosua bayangkan melakukan satu kesalahan, semua orang Israel generasi muda itu akan gagal total semua. Jadi luar biasa sekali nih Yosua punya kesetiaan ini. Dan bangsa Israel semua kan mendengar perintah Yosua. Dan bayangkan kalau Yosua menyimpang ke kanan dan ke kiri atau nak mendengar perintah Tuhan sepenuhnya, pasti tembok Yeriko juga tidak akan rubuh seperti itu. Jadi mungkin Yosua melambangkan Yesus ya, Yesus yang sekarang menjadi orang punya pemimpin ke depan. Jadi kalau Yesus yang jadi orang punya pemimpin, kita yakin 100% kita tidak akan pernah gagal. Itu aja, pemimpin yang baik akan melahirkan generasi yang baik. Thank you, Bing. Amin. Thank you, Brother Ronald. Oke, teman-teman, kita lanjut ya untuk subtopik yang terakhir. Janji yang diberikan kepada mereka, kemenangan yang sama adalah milik kita. Ya. Jadi teman-teman, apa yang dialami oleh generasi muda dari bangsa Israel yang telah menang terhadap kota Yeriko, kemenangan mereka itu adalah milik kita juga. Janji yang diberikan kepada mereka adalah sama dengan janji yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan segala sesuatu yang dicatat tentang mereka adalah untuk menjadi pelajaran bagi kita. Jadi teman-teman, ini kesaksian mereka ini ditulis untuk kita gitu. Bukan dengan pedang, ya. Mereka menduduki negeri, bukan dengan lengan mereka, ya, yang memberikan mereka kemenangan. Jadi bukan dengan kekuatan, tetapi tangan kanan Tuhan yang menyelamatkan mereka. Waduh, ini luar biasa. Demikian juga, Dia akan mengaruniakan kepada kita bahwa Dia akan melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, sehingga kita telah dilepaskan dari tangan musuh-musuh kita dan melayani Dia tanpa rasa takut di dalam kekudusan dan kebenaran seumur hidup kita. Waduh. Jadi teman-teman, ini janji ya, ini janji Tuhan. Demikian juga Dia akan mengaruniakan kepada kita bahwa Dia akan melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, sehingga kita yang telah dilepaskan dari tangan musuh-musuh kita dapat melayani tanpa rasa takut di dalam kekudusan dan kebenaran seumur hidup. Jadi ini sebenarnya adalah pengalaman dari bangsa Israel ya teman-teman. Jadi kalau ada keadaan-keadaan yang memperhamba kita ya, keadaan-keadaan, orangkah itu, keadaankah itu yang memperhamba kita, yang membuat kita terikat sehingga kita tidak dapat melayani Tuhan dengan bebas, teman-teman, kita perlu mengklaim janji Tuhan dan kita perlu belajar bagaimana Tuhan telah menaklukkan ya, telah menaklukkan Mesir, telah menaklukkan bangsa-bangsa kafir. Semua kesaksian kemenangan itu untuk kita, teman-teman. Kenapa? Karena tangan Tuhan yang sama itu masih akan melakukannya sekarang ini untuk kita semua. Pembebasan ini adalah melalui Kristus, ya. Jadi betul sekali ya, Brother Ronald, seperti yang sudah diaplikasikan tadi ya. Pembebasan ini adalah melalui Kristus yang sekarang sama seperti zaman Yosua adalah panglima tentara Tuhan. Dan ia berkata, dalam dunia, ini panglima ini ya yang berkata, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia.
dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Ya. Oleh karena itu, inilah kemenangan yang telah mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Jadi teman-teman, waduh, ini luar biasa. Ini luar biasa ya. Jadi kita memiliki panglima yang telah menaklukkan banyak hal, teman-teman. Panglima yang telah menaklukkan dunia. Saya teringat ya, kalau bicara tentang panglima, saya teringat nubuatan dari Tuhan ya, dari Tuhan kepada Daniel mengenai 2.300 kali pagi dan petang ya. Dan di dalam penglihatan itu Daniel berdoa bagaimana mau mendapat pengertian, dan Tuhan memberikan pengertian ya kepada Daniel untuk penglihatan-penglihatan yang telah didapatkannya. Dan kemudian teman-teman, Daniel berpuasa ya untuk memahami apa yang dia lihat ya, apa yang dia lihat. Dan sementara Daniel berpuasa pada hari ke-21, itu malaikat datang ya. Malaikat datang memberi penjelasan bagaimana dia telah bertarung ya dengan pimpinan raja orang Persia. Tetapi Mikael datang membantunya dan akhirnya memenangkan. Nah, teman-teman, ini Mikael ini adalah panglima bala tentara ya. Bala tentara kalau di Daniel itu bala tentara langit ya. Dan kita memiliki Mikael ya, kita memiliki Yesus. Mikael ini adalah Yesus ya, sebagai panglima dalam peperangan rohani. Teman-teman, di dalam kitab Daniel ada nubuatan-nubuatan yang kita bisa lihat ya, bahwa ini sepertinya bagaimana setan berkuasa atas dunia ya, mulai dari binatang, kalau kita saksikan ya, binatang buas, dari singa, beruang, macan tutul, dan binatang yang mengerikan. Ini sepertinya adalah kekuasaan-kekuasaan dari manusia dan setan yang telah menunjukkan dirinya. Tapi tidak ada satupun ya teman-teman, dari kekuasaan itu yang tidak menggenapi firman Tuhan. Semua kemunculan mereka itu hanyalah menggenapi apa yang difirmankan Tuhan. Bagaimana bangkitnya mereka dan bagaimana runtuhnya mereka, itu semuanya menggenapi apa yang difirmankan Tuhan. Tidak ada satupun. Tetapi bagaimana Tuhan menggenapi setiap firman-Nya, teman-teman? Ada peperangan rohani. Ada peperangan rohani di alam rohani yang kita tidak tahu. Daniel telah berdoa, ya, dan dia mendapat jawabannya di hari ke-21. Tetapi sebenarnya penjelasan malaikat itu menjelaskan bahwa masih di hari pertama jawabannya telah datang. Jadi teman-teman, di sini kita bisa lihat ya bahwa sebenarnya di alam rohani ini terjadi peperangan gitu, di alam rohani. Dan sebenarnya ketika kita tunduk berdoa, tidak ada di mana Tuhan tidak mendengarkan dan tidak bertindak, teman-teman. Hanya barangkali ya, doa-doa kita menjadi terhambat ya, karena di alam rohani terjadi peperangan yang luar biasa. Dan teman-teman, dari pengalaman itu, kita mendapatkan satu kesaksian bahwa kita memiliki panglima tentara Tuhan, yaitu Mikael, yang telah menaklukkan bangsa-bangsa, teman-teman. Atau dengan kata lain, yang telah menaklukkan dunia ini. Bahkan penguasa dunia ini telah ditaklukkan. Jadi teman-teman, kita punya penghiburan yang sangat kuat ya. Ini adalah satu kesaksian, sama seperti Tuhan menyatakan dirinya kepada bangsa Israel. Ini akan sangat menguatkan dan sangat menolong kita.
Tetapi teman-teman, kesaksian ini sekalipun sangat menguatkan dan sangat-sangat memberkati kita, bisa gagal. Bisa tidak memiliki efek apa-apa kalau kita memberikan waktu kita lebih banyak pada berhala-berhala. Jadi teman-teman, ini menjadi satu tantangan tersendiri buat kita. Kita memiliki kesaksian dari berbagai generasi ya. Untuk kita yang terakhir, generasi kita yang terakhir, kita punya kesaksian. Bukan cuma kesaksian 1-2 kesaksian ya teman-teman. Tapi udah beratus, mungkin ribuan kesaksian ya, mulai dari Adam sampai saat ini teman-teman. Ada banyak sekali kesaksian iman dan semuanya itu untuk kita ya di akhir zaman. Dan teman-teman, prinsipnya sama. Tuhan itu penakluk segala sesuatu. Ia telah berjanji dan bahkan mempertaruhkan bagaimana dia mau menggenapi perjanjiannya itu dengan sumpah yang luar biasa. Ya, dia mempertaruhkan dirinya. Jadi Tuhan mempertaruhkan dirinya untuk menggenapi apa yang dia telah janjikan. Ketika kita berpaling kepada Tuhan, tidak ada satupun teman-teman yang bisa menghalangi kita untuk menggenapi apa yang dijanjikan Tuhan. Tapi kalau kita memilih untuk menyangkali Tuhan, aduh, teman-teman, kita akan mengulangi sejarah yang sama dan akan menerima firman yang sama, di mana Tuhan berfirman, aku bersumpah ya bahwa mereka tidak akan masuk ke tempat perhentianku. Nah ini ini nggak main-main ya teman-teman, bagaimana Tuhan melihat kejinya dosa ya yang menghalangi rencana Tuhan hingga rencana itu tidak terjadi. Tetapi di dalam kesaksian dari anak muda ini, generasi muda bangsa Israel, kita mendapatkan satu pelajaran yang sangat-sangat luar biasa, di mana rencana Tuhan itu bisa jalan dengan dengan sepenuhnya ya, sesuai dengan rencana Tuhan. Ketika berhala-berhala disingkirkan, tidak ada lagi hati yang membuat kita bercabang, ya. Kita sepenuhnya berpaut kepada Tuhan. Maka apa yang telah disaksikan, begitu banyak kalau kata Paulus seperti awan, ya, kesaksian-kesaksian itu. Itu akan menjadi berkat yang sangat luar biasa untuk generasi kita yang terakhir ini. Teman-teman, sampai di sini ya. Ini pelajaran kita untuk judul kita saat ini ya. Ini judulnya memasuki tanah perjanjian. Jadi pelajaran kita sudah selesai sampai di sini. Mungkin ada teman-teman yang mau memberikan tambahan atau tanggapan atau pertanyaan, dipersilahkan sebelum kita menutup perjumpaan kita. Ya, silakan. Mungkin komentar terakhir sebelum kita tutup dari saya, mungkin teman-teman yang. Jadi melihat perjalanan bangsa Israel ini, saya teringat kalau kita umat-umat Tuhan ya, especially orang-orang Advent, kalau kita mau berbicara Sunday Law atau undang-undang hari Minggu, kita bisa tanya ya dengan jujur, kalau berbicara undang-undang hari Minggu, pasti kebanyakan orang-orang Advent itu ketakutan gitu. Undang-undang hari Minggu semua fokusnya akan dibunuh, akan dianiaya, akan begini dan akan begitu. Tapi teman-teman kalau kita lihat ya perjalanan bangsa Israel ini, nggak ada ketakutan sama mereka gitu. Kalau kita di akhir zaman umat-umat Tuhan sudah kecurahan Roh Kudus tanpa batas, nggak ada sedikit ketakutan pun teman-teman yang akan dialami oleh umat-umat Tuhan. Semuanya itu akan berani mati gitu loh. Jadi seakan-akan kita melewati undang-undang hari Minggu itu seakan-akan memang yang dideskripsikan itu bukan satu hal yang enak atau apa ya, memang itu akan menjadikan satu hal yang sangat luar biasa akan umat-umat Tuhan alami gitu.
Tapi kalau kita lihat perjalanan orang-orang perjalanan iman, nggak ada spirit of fear gitu, nggak ada roh ketakutan, karena di Alkitab sendiri bilang perfect love casts out fear, atau kasih yang sempurna menyingkirkan ketakutan gitu. Nah, jadi kenapa umat-umat Tuhan tidak takut? Atau kenapa bangsa Israel tidak takut melawan Jericho? Karena Tuhan sudah berjanji bahwa mereka akan menang gitu. Kenapa umat-umat Tuhan di akhir zaman tidak akan takut? Karena kerajaan surga, tanah yang everlasting covenant ya, yang Tuhan sudah berikan kepada Abraham, sudah janjikan kepada Abraham, tanah itu akan kita miliki gitu loh. Akan menjadi milik kita, sudah nggak lama lagi kita masuk di tanah Kanaan gitu. Itu yang akan menjadi harapan umat-umat Tuhan. Dan sekarang kita kembalikan kepada musuh-musuh Tuhan, orang-orang yang menganiaya. Teman-teman, mereka juga akan menderita, mereka akan menjalani 7 kutub, mereka akan menderita, dan kalau kita baca nubuatan di Wahyu, mereka juga penderitaannya sangat-sangat berat juga yang mereka akan alami, akan mereka jalani gitu. Jadi kalau kita lihat ya, untuk sebenarnya berbicara mengenai undang-undang hari Minggu, umat-umat Tuhan sebenarnya nggak ada ketakutan, teman-teman. Kemenangan sudah diberikan. Yang kita harus hadapi sama seperti bangsa Israel, bersorak-sorai akan kemenangan yang Tuhan berikan. Umat Tuhan, teman-teman, akan pergi ke sana, ke seluruh dunia untuk mengabarkan firman Tuhan. Tidak ada roh ketakutan. Jadi itu yang kita mau sampaikan kepada teman-teman, karena itu adalah khotbah tadi di gereja kita, yang mana seakan-akan kalau ada Sunday Law, umat-umat Advent penuh ketakutan. Tapi dengan mempelajari firman kita pada saat ini, apa ada ketakutan di bangsa Israel? Karena firman Tuhan bilang, mereka Yeriko akan jadi kamu punya. Tuhan bilang, tanah Kanaan surgawi akan menjadi milik kita. Kita akan melewati tribulation. Bangsa Israel melewati sungai Yordan, diejek-ejek oleh Yeriko, tapi nggak ada. Mereka melewatinya dengan tenang. Mereka berjalan dengan iman. Itulah iman yang akan kita yang akan dimiliki oleh umat-umat Tuhan. Tidak ada ketakutan. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus 100%. Kalau mati, mereka mati demi Tuhan. Nggak ada sifat ketakutan, nggak ada lagi sama sekali, teman-teman. Seperti tokoh-tokoh Alkitab yang tidak, sama seperti Petrus. Kalau Tulian disalibkan kepala di atas, saya salibkan kepala di bawah. Seperti itulah roh-roh umat-umat Tuhan yang akan melewati time of trouble. Begitulah umat-umat Tuhan yang imannya sudah dimurnikan. Tapi iman yang dimurnikan itu nanti adalah iman kita yang berjalan sekarang ini, bagaimana iman kita dimurnikan setiap hari. Oke, thank you, Bing. Itu aja tambahannya. Iya. Baik, terima kasih Joy untuk tambahannya. Jadi betul ya teman-teman, kalau kita hidup oleh iman saat ini, ya, sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Yang perlu dikhawatirkan, bukan yang perlu ya, kekhawatiran itu hanya muncul kalau ada prasangka ya, atau ketidaktahuan tentang Tuhan. Oke teman-teman, apa masih ada lagi sebelum kita menutup perjumpaan kita saat ini? Mungkin ini yang terakhir. Halo. Ya, boleh. silakan. Sedikit ya. Dari pembelajaran kita, jadi yang terakhir ini kan kemenangan ini dipastikan untuk kita yang terakhir ya. Dan kita ya hanya mengaminkan dan jadilah Tuhan sesuai dengan kehendak. Kemudian ada satu pandangan yang mungkin pandangan lain gitu, yang dari pelajaran yang saya pelajari, mungkin kalau ada teman-teman yang mau menyanggah atau ada kesempatan yang lain, cuma ada satu pandangan lain yang saya ingin bagikan tadi ya, yang saya sempat singgung mengenai sunat. Jadi sunat yang pada waktu bangsa Israel ini menyeberangi Yordan, kemudian mereka disunat ya, itu adalah tanda pembenaran iman, tanda penurutan kepada hukum-hukum Tuhan, ketaatan kepada perintah-perintah Tuhan.
untuk kita itu telah diberikan tanda sunat, yaitu sunat Kristus. Itu artinya adalah ketaatan kepada hukum-hukum Tuhan, sama dengan Kristus ya waktu dia di dunia ini, ketaatan pada hukum-hukum Tuhan. Sama seperti Kristus, dia taat kepada semua hukum ya. Itu tanda ya bahwa kita telah dibenarkan oleh iman. Jadi penurutan kepada hukum-hukum Tuhan. Dan kita harus, sama seperti Kristus, kita harus tahu nubuatan. Dan sama seperti Kristus, kita juga harus taat kepada reformasi kesehatan ya. Kita bicara di sini reformasi kesehatan, bukan vegetarian ya, tapi ini reformasi kesehatan luas ya pengertiannya. Karena apa? Kalau kita lihat bangsa Israel ya memasuki tanah perjanjian, mereka itu harus punya fisik yang baik ya. Mereka mengelilingi Yeriko itu 7 kali, satu hari itu 7 kali, setiap hari satu. Terus hari yang terakhir itu mereka itu bukan, maksudnya mereka itu dibenarkan oleh iman dengan tanda sunat. Jadi itu sebenarnya maksudnya mereka juga itu berada di dalam penurutan kepada seluruh hukum, termasuk hukum ya kesehatan ya. Bagaimana mereka melatih fisik mereka untuk mempersiapkan tantangan yang besar di depan. Jadi itu sama sebenarnya dengan kita yang sudah diberi tanda sunat, sudah dibenarkan ya oleh iman karena Kristus. Kita harusnya memang kita akan taat, bukan kita harusnya, kita akan taat kepada hukum-hukum Tuhan seluruhnya ya, termasuk hukum kesehatan untuk melatih fisik kita itu untuk sehat pada waktu menghadapi apa yang ada di depan. Dan kita harus tahu juga nubuatan-nubuatan itu sama seperti Yesus ya. Yesus tahu nubuatan-nubuatan, dia kasih nubuatan. Dan kita harus mengerti nubuatan-nubuatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kemudian buat saya ya pribadi dari pembelajaran adalah bagaimana kita melatih fisik kita ya untuk untuk siap pada waktu masa kesukaran di depan kita ini ya, di depan kita sebelum kedatangan Yesus. Itu kita harus taat kepada pekabaran country living. Karena buat saya mungkin ada teman-teman yang mau menyanggah, nanti kita diskusi ya, tapi pekabaran country living ini satu-satunya pekabaran yang akan mempersiapkan kita ya untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali menghadapi masa kesukaran di depan. Dari fisik ya, kita menghadapi masa kesukaran di depan, fisik kita harus kuat. Dan yang paling mungkin untuk melatih fisik kita itu di country living. Jadi itu ya, kita telah diberi tanda sunat, maksudnya kita telah diberi janji ya bahwa kita telah dibenarkan, itu kita harus taat kepada hukum Tuhan ya, termasuk itu mempersiapkan fisik kita ya untuk menghadapi apa yang ada di depan. Kita telah belajar pembenaran oleh iman, dan itu harus mencakup semuanya. Pembenaran oleh iman itu mencakup pembelajaran kita akan persiapan kita untuk semua persiapan kita untuk apa yang ada di depan. Mungkin itu pandangan yang lainnya yang bisa kita bagikan. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih untuk tambahan dari Sister Devi. Jadi kalau bicara nubuatan, ya, itu bagian ya dari bagaimana kita akan menyaksikan perbuatan Tuhan, ya. Sama seperti bangsa Israel ya, Tuhan telah katakan setiap tanah yang kamu pijaki itu telah kuberikan, adalah milikmu, ya. Adalah milikmu, atau seperti tadi ya yang Joy sudah katakan bahwa raja-raja dan kekuasaannya itu milik kalian, di dalam kekuasaan kalian. Nah, di dalam nubuatan, ketika kita dengan benar ya mempelajari nubuatan, itu akan membangkitkan iman, ya. Tapi itu tidak akan membuat kita berprasangka ya teman-teman. Jadi ketika kita mempelajari nubuatan dengan benar, itu akan membangkitkan iman. Nah, Ellen White menulis bahwa ketika nubuatan, Daniel, Wahyu, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, itu dipelajari, akan terjadi kebangkitan rohani yang sangat besar di tengah-tengah kita. Nah,
ini sangat penting ya, sangat penting ketika kita mempelajari nubuatan dan kebangunan rohani yang sangat besar di tahun 1840-an ya, sampai 1844. Itu sebelum ada pekabaran malaikat ketiga. Itu masih di bawah pekabaran malaikat pertama dan malaikat kedua. Belum ada terang ya dari bilik yang maha suci tentang Yesus, belum ada teman-teman. Tentang salib Kristus belum ada. Tetapi terang nubuatan itu telah cukup untuk membangkitkan kebangunan rohani, bahkan kebangunan rohani yang belum pernah disaksikan sejak rasul-rasul. Itu kata Ellen White ya. Nah, apalagi kalau kita menyatukan ya pekabaran malaikat pertama, kedua, dan ketiga itu dengan apa ya, pada kedudukannya yang sempurna. Nah, teman-teman, seharusnya yang terjadi lebih dari sebelum-sebelumnya. Jadi, terima kasih Sister Devi untuk tambahannya. Nanti mungkin di lain waktu kita akan mempelajari ya pelajaran khusus tentang peristiwa akhir zaman dan counter living. Jadi teman-teman, waktu kita sudah selesai, sudah berakhir. Kita akan menutup ya perjumpaan kita saat ini. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman, partisipasi, tambahan dan tanggapan. Saya percaya ini semua akan menjadi kekuatan buat kita semua. Tuhan memberkati kita, saya bawa dalam nama Yesus. Amin.